Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bihadhihi an-ni'amil 'azimah. Ni'matul Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin segenap jamaah Majlis Walimah Aqiqah atau Tasyakur Aqiqah dari lahirnya adik kita Arshila Ghania Anwar, anak atau putri dari teman kita, sahabat kita Anwar Lutfi dengan istrinya Amalia Intan Sari, yang malam ini kita adakan tasyakuran atas kelahirannya. Mudah-mudahan kita doakan adik kita ini, anak putrinya Lutfi, Allah jadikan bayi yang sehat, dijaga tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan Allah jadikan wanita yang salihah yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan siapa tahu nanti bisa memberikan bantuan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustaz Haji Ahfad Zaini, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mertua dari Anwar Lutfi, Bapak Haji Atif Khalis, dan juga para tamu undangan yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada para hadirin sekalian. Dengan iringan doa, mudah-mudahan para guru-guru kita, orang tua kita senantiasa panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga bisa mengarahkan kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam ini agak berbeda sedikit. Biasanya Majelis Syifaul Khair mengadakan kajian, akan tapi karena ini malam Lutfi mengadakan akikah dari kelahiran anaknya, maka tidak ada kajian, jadi diisi dengan tausiah saja. Oleh karena itu, tausiah mengenai akikah mungkin sudah ma'ruf di mana-mana. Akikah itu adalah diambil dari kata-kata aqqa, ya, bisa berarti dzabaha, yaitu ismun lima dzubiha, ya, ba'da sabi' minal wiladah, yaitu nama dari sesuatu yang disembelih, ya, di hari ke-7 setelah kelahiran. Jadi sunnahnya itu, afdalnya akikah itu 7 hari setelah kelahiran bayi. Hari lahir dihitung, ya. Jadi kalau hari lahirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu itu bikin akikah. Itu kalau mampu, ya. Dan hukum akikah ini sunnah muakkadah, sangat kuat kesunahannya. Kalau dan kesunahannya terjatuh atau terletak kepada wali dari anak bayi tersebut, ayahnya, kalau mampu saat itu. Ketika 7 hari nggak punya duit, mungkin Lutfi belum gajian, ya, karena akikah itu ada yang dipotong, bukan ayam, kambing, ya. Kalau ayam mungkin cuma 50.000 kita bisa motong, tapi ini kambing yang memenuhi syarat seperti udhiyah, seperti hewan kurban, ya. Mau jantan boleh, betina boleh. Yang afdal memang jantan, cuma betina juga nggak apa-apa, ya. Kalau anaknya perempuan maka 1 ekor kambing. Kalau laki-laki 2 ekor kambing. Ini berhubung anaknya perempuan,
maka kambing ini potong satu kayaknya. Jadi kita dagingnya agak kecil-kecil kayak gitu ya. Tapi insya Allah cukuplah buat kita makan nanti. Ya. Kalau hari ke-7 nggak punya duit, maka yang afdal hari ke-14. Ya, 2 minggu setelah kelahiran. Masih belum punya duit juga, mertua nggak ngasih, orang tua nggak minjemin, ya. Maka sunnahnya hari ke-21, 3 minggu setelah kelahiran. Kalau masih nggak punya duit juga, kapan aja boleh, nggak ada batasan waktu, nggak ada minggu ke-4, minggu ke-5, nggak ada, boleh kapan saja, sampai memiliki kemampuan sang wali tersebut. Ya, kalau seandainya ditakdirkan wali dari bayi tersebut nggak mampu sampai bayi ini dewasa, sampai balik atau balighah, maka pindah kesunahannya kepada anak tersebut. Jadi orang tua udah nggak sunnah lagi akikohin. Ya, mungkin nanti gede dia udah kerja, udah punya penghasilan, maka sunnah mengakikahkan dirinya sendiri. Ini hukum akikah. Ya, sangat sunnah, kuat kesunahannya sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin ya murtahanun ala aqiqatih, kata Rasulullah. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Para ulama khilaf mengartikan arti marhunah ini apa nih ya, tergadai ini. Ada yang mengatakan nanti kalau nggak diakikahkan badannya tidak bisa tumbuh seperti bayi yang lainnya, artinya ada kekurangan, mungkin ada kecil gitu Vi. Ya, ada yang bilang seperti itu. Tapi ada yang menafsirkan sebagian ulama bahwasannya anak yang tidak diakikahkan, seandainya Allah takdirkan jadi anak yang soleh ataupun solehah, bahkan wali min auliyaillah, nanti tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang kita takutkan, karena kita mengharapkan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Apa tujuannya nanti kalau kita kurang-kurang amal ibadah, punya anak yang soleh, bahkan jadi wali min auliyaillah, ngadep Allah nanti mau dimasukin neraka, anak kita bakal ngomong, ya Allah, saya bisa jadi begini gara-gara orang tua saya ini, maafin orang tua saya. Ini harapan kita. Jadi sangat dianjurkan, disunahkan bagi orang yang mampu mengakikahkan anaknya untuk melaksanakan acara akikah. Jelas kira-kira ini? Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu apa bedanya akikah dengan udhiyah? Kalau udhiyah waktunya tertentu, ya, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 13, 10, 11, 12, 13. Selain itu nggak sah dia laksanakan udhiyah. Tapi akikah kapan aja boleh. Ya, setahun setelah kelahiran, 2 tahun setelah kelahiran, bahkan mungkin udah jadi kakek-kakek baru akikah, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Saya kemarin menghadiri acara akikah seseorang, ya, itu udah punya cucu baru akikah. Boleh nggak masalah. Karena memang baru mampu, itu pun dikasih anaknya duitnya. Ya, karena dia semasa hidupnya nggak mampu beli kambing buat dirinya, anaknya sampai sekolah berhasil beliin kambing buat bapaknya. Boleh, nggak masalah. Jelas ya. Nah, sedangkan perbedaan kedua, udhiyah ini disembelih, ya, lalu dibagikan dalam bentuk mentah. Ya, kalau hewan kurban nggak boleh kita masak, kita jadiin semur, rendang, bagian orang, nggak boleh. Ya, kasih dalam bentuk mentah. Terserah tuh orang masakin atau orang kita kasih, mau dijual, mau dimasak, terserah. Adapun akikah, ya, disunnahkan memberikan kepada orang-orang dalam kondisi sudah dimasak. Ya, udah masak belum, Bi? Udah. Apa? Gulai apa semur? Wah, kambing bakar. Biasanya ceramah rada gedean bagian itu, biasanya doang biasanya, ya. Siap, kode. Nah, nih, jadi dibentuk apa, dimakan, diberikan dalam kondisi matang. Dan sunnahnya sebenarnya kalau kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad SAW, itu setelah dimasak dibagi-bagikan. Jadi Lutfi sunnahnya itu sebenarnya nganterin ke rumah tangga-tangga, saudara-saudara, teman-teman, ya, Ustaz Hafid gitu, nganterin. Cuma ulama kita berijtihad, kayaknya kalau nganterin rada ribet orang-orang ini, ya, payah, repot, waktunya juga belum tentu, ya. Mendingan gimana? Dibikinlah, ya, acara ngumpul-ngumpul dulu. Dan ngumpulnya nggak langsung makan. Ulama kita pinter, diajak zikiran dulu sama para ulama kita, baca yasin seperti tadi itu, baca tahlil, baca tahmid, baca istighfar, membacakan doa buat orang-orang sudah meninggal dunia, yang mana ini semuanya ini tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di luar sana banyak orang-orang Islam yang berpaham Salafi atau Wahabi nggak demen acara zikiran begini.
Mereka berani mengatakan ini acara bid'ah, ya, akikah itu dibagi-bagiin, nggak ada zikiran begini. Nah, kalau mereka mengatakan begitu, kita bilang apa? Iya bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Daripada kita anterin cuma tinggal makan doang, mendingan zikiran, benar? Ya, zikiran, zikir sama-sama, yang ngajak zikir pahalanya dilipat gandakan sejumlah orang yang hadir. Ya, yang zikiran beruntung, mendoakan dirinya, mendoakan orang tua sudah meninggal dunia, pulang insya Allah wah berkat. Kayaknya nggak ada berkatnya nggak aci, ya kan? Ada berkat kambing dari kita pulang, ya. Kadang makan lain, bungkus lain, gitu. Nggak tahu, ini terserah Lutfi aja, kita mengikut aja. Ya, ad-dhaif kal mayyit kata para ulama, ya. Tamu itu seperti mayit, mayit itu tergantung yang hidup, mau digotong kemana ngikut aja. Kalau nanti Lutfi suruh makan, ya kita jangan nolak, makan. Ya, kalau nggak makan suruh bawa pulang, ya bawa pulang. Kalau pulang dong nggak dikasih berkat, tungguin, gitu. Biar aci ya. Hakikatnya dua-duanya alhamdulillah tuh ya. Padahal baru sindir dua-duanya tuh Lutfi. Ini hadir rahimakumullah. Acara walimah akikah ini termasuk perkara yang sunnah, ya. Disunnahkan oleh agama kita. Orang-orang dulu zaman jahiliyah itu kalau anak lahir, kambing atau onta dipotong, lalu darahnya dipeperin ke berhala mereka yang mereka sembah. Orang dulu begitu tuh. Dirubah sama Rasulullah SAW, tetap nyembelih hewan, ya. Kalau mereka tuh daging dari hewan yang diakikahkan zaman dulu jahiliyah nggak dimakan, ditaruh depan berhala sampai busuk, dimakan anjing, ya, dimakan binatang buas. Kalau kita enggak, kita makan, ya, kita sedekahkan biar ada pahalanya, ya. Dan budaya melumeri berhala dengan darah, juga kepala bayinya dengan darah hewan akikah tadi diganti dengan dikasih minyak wangi. Nah, makanya ulama kita itu biasanya nyiapin minyak wangi, ya, ditaruh di sininya tuh anaknya biar wangi gitu ya, berharap biar dia ini memiliki kehidupan yang mengharumkan namanya nanti, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu juga ada sunnah yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan bagi bayi yang baru lahir setelah diakikah, yaitu sambil dicukur rambutnya. Dicukur ini dalam kondisi botak, licin, bukan dipendekin, botak licin, ya. Lalu nanti Lutfi timbang tuh rambutnya itu dengan timbangan emas tuh, ya, yang digital itu, yang detail banget tuh, ya. Taruh situ kira-kira berapa gram. Kalau ternyata keluar 1 gram rambutnya, kan bayi beda-beda, ada yang rambut tebal, ada yang tipis, gitu ya. Makin lama akikahnya makin tebal rambutnya, makin banyak, ya, timbangannya ntar, ya. Kalau keluar 1 gram, Lutfi punya duit, maka sunnah Lutfi bersedekah dengan sesuai timbangan rambut tersebut seharga emas. Oh, 1 gram rambut, berarti Lutfi sedekah seharga 1 gram emas. Kalau punya duit, emas 24 karat. Sekarang berapa 1 gram emas? 900, 700-an, ya. Ntar Lutfi tinggal kaliin aja. Ustaz, setengah gram, ya berarti 3,5, gitu ya. Ustaz, kalau emas kemahalan Ustaz, saya nggak punya duit, timbang dengan harga perak. Saya nggak tahu berapa perak harganya per gram itu, ya, cari aja di Google. Sekarang kalau kita bingung, tinggal nanya Google aja udah, ya, berapa harga perak kalau nggak punya, ya. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Lalu juga jangan lupa ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang berikutnya, yaitu perintah untuk tahnik. Tahnik itu, ya, membawa bayi kita, anak kita ke orang-orang soleh. Para habaib, para kiai, kalau dulu para sahabat bawa ke Rasulullah SAW. Diapain? Ditahnik sama Rasulullah. Apa itu tahnik? Rasulullah mengambil kurma rutab, ya, yang masih basah tuh kurmanya, ya. Lalu beliau makan dikunyah-kunyah sama beliau supaya lembut kayak bubur gitu. Lalu dimasukkan, diambil sedikit dengan jarinya, dimasukkan ke mulut anak kita, bayi kita itu. Nah, kalau Rasulullah nggak ada, sekarang gantinya siapa? Ya para habaib, para kiai, para ulama. Datangin mereka, ya. Bawa, kalau nggak ada rutab, ganti dengan madu, ya. Ganti dengan madu, Kalau ada madu Yaman lebih bagus lagi. Hah? Nah, kalau madu bagaimana? Sama, madu itu biasanya nanti dibacain Fatihah, lalu dicampur dengan liurnya para solihin itu. Apa fungsinya ini? Harapan kita, ya. Kalau dimasukkan, dicampur dengan liurnya orang soleh, ada bagian dari orang soleh masuk ke tubuh anak kita, biar ini keberkahannya nyampe ke anak kita, supaya anak kita tumbuh dengan keberkahan kesolehan orang-orang yang mentahnik anak-anak kita. Datangin tuh orang-orang soleh,
Ya, kalau nggak bawa rutop, bawa madu. Yang asli rutop, madunya Vi. Ya, gimana Ustaz pengen tahu madu asli apa enggak? Ente bawa pulang ke rumah, kalau bini marah berarti asli itu. Nah, itu madu. Ya Ustaz ya. Madu bener. Bukan madu yang itu Vi, madu zaman Vi. Bukan madu yang itu Vi, jangan salah kaprah Vi. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tahnik itu penting. Bawa tuh kemana-mana tuh. Sini banyak kiai-kiai kita, datengin mereka. Ya, kiai. Tahnik atau tahnik saya, ada rezeki ya bekalin kiainya, ya jangan tangan kosong Vi. Adabnya ada juga, ya. Para sahabat itu kalau datang Rasulullah yuqaddimu hadiah, ngasih hadiah sama Rasulullah, ya. Para sholihin begitu, walaupun tidak wajib, ya. Nah, lutfi ini kalau kita samakan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, itu berarti dia sudah memiliki tanda-tanda bahagia, gitu. Karena kata Rasulullah, arba'atun min alamati sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri tanda kebahagiaan seseorang. Masing-masing hadir, cuma masing-masing introspeksi. Saya udah punya belum 4 ini? Kalau punya 4 ini kata Rasulullah, ciri orang bahagia. Ya. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihah. Orang bahagia itu ciri pertama, dia punya bini salihah. Lutfi yang tahu tuh istrinya solehah apa enggak nih, ya. Saudari Amalia Intan Sari, ya. Jadi istri yang solehah apa belum? Dan yang bisa mengarahkan istri kita solehah atau enggak, kita suaminya, kita imamnya, kita nahkoda dalam sebuah perahu. Penumpang tergantung nahkodanya, ya. Penumpang tergantung supirnya. Ayo arahkan istri kita jadi istri yang solehah. Dan yang istri kita di rumah ini berusaha jadi istri solehah. Solehah itu gimana Ustaz? Ya, idza nazarta ilaihi sarratka, kata Rasulullah. Di antara ciri wanita yang solehah, ngelihat istri kita aja kita udah seneng. Belum dia apa-apain Vi, ngelihat dong udah seneng. Nah, ini harus berusaha nih seorang istri. Bagaimana caranya suami itu betah pulang ke rumah? Kenapa betah? Ya, apalagi kayak Badru nih, pengantin baru kita nih. Ya, Badru, demen pulang apa demen di luar? Pulang. Nah ini, berarti ngapa? Begitu dia pulang, demen lihat bininya. Itu istri solehah tuh. Itu belum dicium, udah ngelihat dong, udah demen. Nah itu istri solehah. Jangan sampai punya istri, begitu kita pulang, mendingan gua keluar lagi dah, gitu. Ya, kenapa? Pasti dia marah-marah ntar nih. Ngomel-ngomel nih, bawel banget bini gua. Nah, itu nggak solehah tuh bini begitu. Ya, lihat Pak. Bagaimana Rasulullah bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, padahal rumah Nabi sama rumah kita kalau dibandingin jauh banget. Nabi rumahnya ubinnya nggak ada, tanah semua, pasir. Ya, temboknya tanah liat, atapnya pelepah kurma, tidurnya pelepah kurma. Kalau bangun dari tidur ada bekas pelepah kurma nempel di badan Rasulullah. Tapi bisa bilang rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena bukan rumahnya yang Nabi lihat, penghuni rumahnya yang bikin jadi kayak surga. Ini penting hadirin. Ya, kenyamanan, kenikmatan hidup itu bukan berarti harus rumah gede, punya AC, punya segala macam, enggak. Bagaimana penghuninya itu bisa bikin kita nyaman. Oleh karena itu, seorang istri yang lebih sering di rumah, usahakan bagaimana caranya suami begitu pulang nyaman, gitu. Lihat Sayyidatina Aisyah. Nabi pulang udah disiapin air buat ngelap mukanya. Mukanya udah dilap bersih, kakinya dibersihin sama Sayyidina, tangannya, kakinya dibersih. Pernah nggak bini kita begitu sama kita? Ya, boro-boro saat main handphone saya pulang. Ya Allah, lihat bagaimana Rasul bilang bisa mengatakan surgaku, karena begitu istrinya tuh demen jadi Nabi pulang, enak pulang ke rumah. Ya, kita kerja, yang kerja kantor, terus kan kerja masih di bank, Vi. Ya, orang bank kerjanya cewek cakep-cakep hadirin. Ya, roknya segini-gini. Ya, muka putih-putih, kena AC mulu, pernah kepanasan. Pulang ketemu bini, berantakan, males juga. Mendingan di kantor, bener. Oleh karena itu usahakan, kalau bahasanya Ustaz Tile, mendingan nih usahakan istri itu lebih perek, begitu. Kalau buat suaminya di rumah, ngalahin perek. Bagaimana laki pulang, kita udah dandan rapi, wangi, ya pakai baju yang gimana gitu kan. Jadi kita pulang semangat, ya kebayang-bayang pengen pulang, buru-buru pulang. Tapi kalau istri
Kita pulang dasar bolong, bau minyak angin, tangan bau bawang, bau cabe, ya Allah, rambut acak-acakan, keringat bau asem. Kita pulang, ya gua ngajar lagi dan nih gua begini, ngajar lagi akhirnya. Balik lagi, males pulang. Nih, bagaimana caranya istri yang salehah? Begitu dilihat suami nyenengin. Wa idza amartaha ya ata'atka. Ketika kamu perintahkan dia sesuatu, ya, maka dia nggak pakai ngeyel-ngeyel, langsung ngerjain apa yang diperintahkan. Ini istri yang salehah begitu. Nggak usah pakai ngeyel sama suami. Udah, nggak usah keluar di rumah aja. Ya udah bang, di rumah aja. Ya, udah pakai baju yang seksi. Iya bang, pakai baju seksi. Gitu, dia aja udah sama laki. Istri salehah tuh. Kalau kita keluar, dia jaga kehormatannya. Ya, kalau kita keluar, dia jaga harta kita. Nggak dihambur-hamburin, nggak dikasih-kasihin sama saudaranya. Kita lagi tugas kemana, pulang-pulang TV hilang. AC nggak ada. Ini TV mana? Saya bagi abang saya. Lah, TV gue yang beli lu bagi-bagiin. Haram hukumnya itu. Istri begitu tuh. Dijaga barang suami. Kan capek beli itu. Apalagi kayak model saya belinya nyicil. Ya Allah, nyicil 2 tahun punya TV. Ya, TV gede mahal. Nyicil dah ya. Biar demen nontonnya. Ini bagi orang tanpa bilang-bilang. Na'udzubillah min. Ini sesuatu nggak boleh begitu. Nah, ketika kita punya istri yang salehah, maka akan timbul rasa bahagia. Oh, ya Vi ya. Nah, sahkan begitu Vi. Tapi pengen punya istri yang salehah, kita jadi suami yang saleh dulu. Ustaz, saya pengen istri saya rajin sholat duha, rajin baca Quran, rajin baca sholawat. Pertanyaan, ente begitu nggak di rumah? Jangan timbang nyuruh doang. Sholat duha sono, kita nggak pernah duha depan dia. Baca Quran, nggak pernah baca Quran depan bini kita. Bini kita ngeliat imamnya, imam gua aja begitu, ngapain gua turutin? Nggak bisa. Ya, kata para ulama, pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tingkah laku kita itu lebih mengena, lebih tajam dibandingkan tutur kata kita. Orang ngelihat tingkah laku. Ada ustadz ngajarin nggak boleh nyawer. Ya, dia nyawer. Muridnya gede juga, dah. Guru gua nyawer, gua nyawer juga dah. Kenapa? Lebih ngikutin tingkah lakunya dibandingkan ucapannya. Oleh karena itu suami itu jadi imam. Tanggung jawab itu Vi. Ini Pak Haji Atep menyerahkan anaknya ke ente, itu tanggung jawab dunia akhirat. Ya, surga nerakanya tergantung ente. Kalau ente salah-salah jadi nahkoda, bisa masuk neraka, ente kejeblos juga. Jangan kita sibuk dengan ibadah kita sendiri, istri kita abaikan. Kadang kita sibuk pengajian, sibuk jamaah, istri kita nggak keluar, nggak pakai jilbab, kita diam aja. Kita nggak tahu dia udah sholat apa belum. Tanya tuh bini kita, marahin istri kita kalau dia buka aurat depan orang. Nasehatin, itu tugas kita tuh. Kalau kita cuek aja, nanti dia masuk neraka, dia bakal nyeret kita. Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, dulu di dunia nggak pernah ngajarin saya nih, laki saya. Dia aja ngaji mana-mana, saya nggak diajarin. Nggak pernah saya dimarahin gara-gara buka aurat. Dia tenang-tenang aja. Oh, itu diseret tuh kita tuh, masuk neraka bareng-bareng. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung kalau punya istri yang salehah. Ya, ayo kita arahkan istri kita ya menjadi wanita yang salehah dengan cara apa? Ikutin kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kalau udah pengen bahagia itu amalia cetak jadi wanita yang salehah. Yang kedua, ciri orang bahagia, ini kayaknya Badru belum punya Badru nih ya. Badru baru 1 dia kayaknya. Yang kedua katanya wa an yakuna auladuhu ya abraran. Ciri orang bahagia punya anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Nah, makanya Badru kalau pengen bahagia buruan bikin ya. Jangan pernah lepas tiap malam Dru ya, ngadon aja Dru ya. Jadi apa enggak belakangan. Ya, yang penting usaha terus. Nah, Lutfi dulu gagal, Allah kasih ujian. Ya, keguguran. Sedih dia, Ustaz keguguran. Tenang Fi, bismillah, minta lagi sama Allah. Ya, yang penting usaha terus, jadi itu. Ya. Ntar paling enggak lama lagi nambah lagi musim hujan. Ya kan? Ya, tunggu aja loh sampai nifasnya habis tuh, kagak tahan Lutfi ntar. Ya. Nih hadirin rahimakumullah, ketika punya anak, ingat anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir suci, murni, enggak punya kesalahan, enggak punya dosa. Kayak kertas putih, tergantung kita orang tuanya mau nulis apa di situ. Jangan ente tulis yang enggak di situ. Tulis yang bagus-bagus. Arahkan dia tuh, dia masih bersih.
Kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama Rasulullah, kenalkan dia itu sama para keluarga Rasulullah SAW, sama para sahabatnya. Jangan kecil-kecil udah dikenalin sama ya Ayu Ting Ting, ya, Goyang Itik, Zaskia, udah pada kenal itu. Ditanya sholawat kagak ngerti, taunya lagu aja, jaran goyang. Ini kenapa? Ya tiap pagi bukan nyetel Quran, nyetel sholawat, nyetelin dangdut. Ya, gimana punya anak bisa bakti sama kita ntar? Ya, kalau kita pengen punya anak yang bakti sama kita, kata para ulama, kata Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kalian bakal bakti sama kalian. Ini yang ngomong Nabi, bukan ulama ini. Dan Nabi kalau ngomong, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ente pengen anak kita bakti sama ente nih. Kita pengen nih anak kita bakti sama kita. Tunjukin dulu kita bisa bakti sama orang tua. Mustahil kita nyakitin orang tua, bentak-bentak orang tua, ntar punya anak bakti sama kita, mustahil. Karena Nabi ngomongin salah. Bahkan bisa jadi balasan dari Allah lebih dahsyat dari perbuatan kita. Hati-hati sama orang tua. Ya, silahkan antum cari habib, kiai, ustadz yang alim, yang waro, yang wali min auliyaillah, silahkan. Hormati mereka silahkan, tapi jangan pernah lupain orang tua ente. Kita bisa begini gara-gara orang tua. Ya, bisa berhasil gara-gara orang tua. Badru lihat badannya begitu sehatnya. Siapa yang ngasih makan? Orang tua. Ya, punya istri, ya tinggal ngambil doang, akad nikah selesai, tinggal bawa ke rumah. Itu yang ngurusin siapa itu? Orang tuanya dia tuh. Makanya derajat orang tua sama mertua sama. Orang tua kita 3 di dunia. Orang tua yang lahirin kita, bapak ibu kita, orang tua yang melahirkan istri kita, mertua kita, dan orang tua yang mengajarkan kita ilmu agama, guru agama kita. Itu orang tua kita. Derajatnya sama, jangan beda-bedain tuh. Giliran sama orang tua bawain duren, ke rumah mertua sawo. Ya, ngapa sawo? Kecuali emang dia demennya sawo, nggak demen duren, lain cerita. Ustadz Hafid kagak dibawain lagi. Ya, lupa sama orang tua nih. Hadirin Allah, bakti dulu sama orang tua. Tunjukin depan anak kita nih bagaimana cara kita menghadap orang tua kita. Dia bakal belajar dari situ. Kalau orang tua kita masih hidup, ayo tunjukin, kunjungin orang tua kita. Bawain apa kayak yang dia demen, pecak gabus kayak gitu, ya, bayar pucung ya Pak, zaman dulu Pak, ya, mau beliin apa kayak duren kayak, ya, tongkol bawain. Jadi anak kita ngelihat, oh bapak gue begini ya sama orang tuanya, cium tangan sama orang tua, jangan ngomong lebih keras dari orang tua kita, duduk yang sopan depan orang tua, anak kita bakal niru tuh. Kalau orang tua kita udah meninggal, ziarahin kuburnya, ajak anak-anak kita, biar kenal nih kubur kakek, nih kubur nenek, buyut, kenalin tuh. Jadi kalau orang Betawi kan kuburan nyampur semua tuh, ya. Saya Bek Jahran itu 6 keturunan semua satu kuburan tuh, satu area tuh. Ya, Musannif bin Ilyas bin Syahri bin Samu'in, Jahrannya misah, nggak jauh. Ada semua situ tuh. Ziarahin tuh, kenalin sama anak kita nih, ngkong kita yang kedua, ketiga, keempat itu, kenalin. Biar mereka tahu, biar sering bacain Fatihah buat orang tua. Nanti mereka kalau kita meninggal dunia bakal ziarahin kita. Nih, kalau pengen punya anak bakti, kita bakti dulu sama orang tua, nggak bisa kita seenak-enak sama orang tua. Ya, mau orang tua, mau mertua, jangan beda-bedain. Mumpung orang tua masih hidup, kalau udah kayak anak nyesel, ibu saya udah nggak ada, ya, mertua yang laki udah nggak ada, udah diambil sama Allah SWT. Udah sebelah doang, udah nggak enak. Nanti kita berasa tuh, kalau orang tua kita udah meninggal dunia, apalagi emak kita meninggal, ya Allah, lebaran gak enak banget rasanya. Ya, ke rumah orang tua kita, walaupun bapak kita ada, cuma nggak ada emak kita, rasanya tuh, kayak mati gitu hidupnya. Ya, rumah mati gitu, beda hawanya. Mumpung orang tua masih hidup nih, Lutfi dua-duanya masih lengkap, ayo senengin orang tua, ya, bakti sama orang tua. Ntar anak Lutfi bakal bakti sama Lutfi. Yang kedua, yang ketiga, ya, wa an yakuna ashabuhu salihin, ya, orang yang bahagia kata Rasulullah punya teman-teman orang-orang saleh. Ini bergaul penting hadirin. Ini Lutfi alhamdulillah kumpul di Majlis Syifaul Khair. Majlis yang pertama kali saya bina 2004, saya ingat saya tuh. Saya baru pulang dari Yaman, yang pertama kalinya Dayat datengin saya sama Iwan, minta bikin majlis Syifaul Khair. Lutfi belum ada waktu, belum ngikut. Sampai sekarang 2020, bayangin berapa tahun tuh? 16 tahun masih ada nih majlis. Ya walaupun yang datang begitu dah turun naik, ya ramenya kalau maulid doang, ya lumayan dah. Ya, kalau maulid tuh sampai 80,
seragamnya, giliran ngaji 15, 20 ya, tapi lumayan masih ada yang ngaji ya. Syifaul Khair 16 tahun, Masya Allah, luar biasa. Kumpul sama orang-orang di majelis ini, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak muda di luar sana, teman-temannya pada nongkrong, pada ngetrek, kumpul sama cabe-cabean, sama terong-terongan. Ini kita enggak, alhamdulillah. Malam Minggu ya bikin malam Sabtu bikin pengajian. Baca zikir, baca Ratibul Atas, baca Asmaul Husna, baca Maulid, dengar kajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari muda hidupnya ibadah. Ini kan luar biasa. Bersyukur karena teman itu pengaruh. Ya. Ini kan lingkungan itu al-biqa yughayyiru tiba, kata orang Arab. Kata ulama Arab itu lingkungan bisa merubah watak orang. Kalau kita kumpul sama orang-orang ahli ibadah, walaupun kita nggak ahli ibadah, nanti kecipratan ahli ibadahnya tuh dibawa ngaji, bawa qiyamul lail, ngikut aja, lama-lama berubah watak kita jadi kayak mereka tuh. Tapi sebaliknya kalau kita berteman sama orang-orang ahli maksiat, temennya kerjaannya nongkrong, main gaple, ya, trek-trekan, pacar-pacaran, ngumpul sama mereka, naudzubillah, bahkan ada yang teman kita mabok, ya, main obat, narkoba, lama-lama kena juga, keciduk juga sama polisi. Iya, kalau temennya baik, kadang lagi ada razia, itu obat dimasukin kantong kita bawa barang namanya. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, pilih sahabat yang baik. Ya, ini wadah Syifaul Khair, doain bapak-bapak biar anak-anaknya istiqomah ini. Dan bapak-bapak yang hadir di sini, tolong anak-anaknya didorong, didukung. Ya, kalau anaknya nggak ngaji, diingetin, ngaji loh, Mas Sabtu sana, Ustaz Hafid, suruh ngaji. Jangan anak mau ngaji malah bantuin bapak dulu cuci motor. Ya, anak mau ngaji suruh cuci motor. Ngapa dari tadi? Ya, ada aja. Malah orang tua ngembosin anak biar nggak ngaji. Naudzubillah min dzalik. Katanya pengen punya anak soleh. Ya, kita harusnya bangga kalau anak kita pintar ilmu agama. Karena kebanggaan itu, kebaikan itu bukan dengan pintar ilmu dunia. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilan bil akhirah. Ya, Allah marah sama orang yang pintar ilmu dunia doang tapi bodoh ilmu agama. Ente boleh jadi insinyur, boleh jadi arsitek, boleh jadi dokter, boleh, tapi tanya wudu rukun ada berapa? Ini orang Allah marah nih. Ngitung duit jago, ngitung pajak jago, giliran ditanya berapa rukun sholat kagak ngerti. Ini orang Allah marah, orang begini. Makanya anak itu ayo kasih basic agama. Kita memulai dari kitab kecil tuh ya, gimana ya? Dari kitab Safinah kita baca, ya. Ini sekarang kitab Taqratus Sadidah, mungkin nanti ke depan kita baca Bidayatul Hidayah. Kemarin sudah bilang, biar ilmu zahirnya bagus, hatinya bagus, ada tasawufnya. Ayo hadir. Mumpung masih ada ulama, masih ada kiai. Ini kiai cepetnya banyak banget. Yang udah tua, yang masih muda, itu datangin majelis mereka. Kalau udah nggak ada mereka, nanti ente nanya sama siapa, belajar sama siapa. Banyak satu wilayah itu nggak ada ustadz, nggak ada kiai. Bingung mau ngaji sama siapa. Kita alhamdulillah Gandaria Cepete gudangnya ulama, gudangnya kiai. Ya kalau ketemu orang mana-mana, dari mana? Dari Gandaria. Oh, tempatnya kiai itu ya, gudangnya kiai. Banyak. Yang tua ada, yang muda ada. Ente pilih aja dah. Ngaji sama siapa yang ente demen. Ya, yang penting manhajnya sama aja, bener aja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ayo cari teman-teman yang saleh. Karena teman ini akan nolong kita ntar di alam akhirat. Jangan kira ini persahabatan kita cuma di dunia, di akhirat ntar bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, kalau orang ahli surga sudah masuk surga, mereka akan berkumpul kayak gini, sebagaimana di dunia. Ngumpul nih, Lutfi, Cid, si ini mana ya? Si Badru, yang biasa baca maulid. Oh kagak ada, dicari-cari sama kita nih. Coba di pojok sana cari, klaster sana, kagak ada. Tanya malaikat, Badru mana? Badru Zaman. Dilihat namanya, Badru, kagak ada listnya nih. Berarti ahli neraka nih. Ya, misalnya dulu, naudzubillah bercanda doang dulu. Ya. Ini kita anak Syifaul Khair protes sama Allah. Ya Rabb, itu Badru mana? Wah, Badru, maulid sih maulid. Yang pacaran juga, misalnya gitu. Ya. Maksiat juga. Kita bakal ngomong, ya Allah, dulu kita senang, hati kita tenang, rindu sama Rasulullah gara-gara dengar dia sholawat. Majlis ada enak, ada dia gara-gara baca maulid. Masa dia di neraka, kita di surga? Tolong ya Allah, maafin Badru. Itu pada ngomong nih ahli Syifaul Khair nih. Ya, kata Allah, ya udah dah. Tuh, pegang tangan Badru, masukin surga sana. Masukin surga gara-gara teman. Karena kita beruntung nih kumpul di majlis seperti ini. Jangan tinggalin majlis. Ente bakal nyesel nanti di akhirat, nyesel di barzah karena ninggalin majlis. Berapa banyak orang ngaji, udah habis itu liburnya nggak ada habisnya, libur terus. Ya. Ada orang yang model ngajinya
pembukaan penutupan, ada tuh. Ada yang 3 kali, pembukaan maulid penutupan, ada aja. Masya Allah, jangan begitu. Ngaji yang benar. Kita tiap 2 minggu sekali, Anda di mana-mana majelis seminggu sekali, pada semangat. Ini 2 minggu sekali masa malas? Ya, nih yang ketiga, kalau pengen bahagia, cari teman-teman orang-orang yang soleh. Yang keempat, kata Rasulullah yang terakhir, apa ciri orang bahagia? Ya, kata Rasulullah yang keempat, wa an yakuna rizquhu fi baladih. Dia dapat rezeki di kampungnya dia, di negara dia, nggak sampai keluar negeri. Nggak usah jadi TKI, ya, kerja di sini aja, cari nafkah di Indonesia. Kenapa? Karena keberkahan beda. Ente, kita nih, usaha di Indonesia, negara kita sendiri, itu walaupun usaha hasilnya nggak sebanyak yang di luar, cuma kan pulang ketemu istri, pulang ketemu anak, kita bisa perhatiin istri kita gimana, anak kita gimana. Kalau orang yang kerja di luar negeri, TKI, TKW, ya, setahun 2 tahun nggak pulang-pulang, dia nggak tahu anaknya ngapain, dia nggak tahu bininya ngapain, apa nutup aurat apa kagak, sholat apa kagak, nggak diperhatiin. Yang penting kiriman duit aja. Apa enaknya hidup begitu? Alhamdulillah, Lutfi kerja, ya, udah bank syariah apa masih konvensional. Nah, kita doain mudah-mudahan bentar pindah ke bank syariah, ya, karena nafkah yang kita berikan pada anak istri kita ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembangnya dan nanti ke depan. Ya, jangan sampai kita memberi anak istri kita makan yang syubhat apalagi yang haram. Hati-hati hadirin, ya. Ini pengaruh banget. Cari nafkah di Indonesia, ya. Jangan lupa begitu sudah punya penghasilan, salurkan kepada istri kita, pada anak kita, sisihkan sedikit buat jariah, buat sedekah. Ini penting, ya. Jangan dihabisin. Kalau ada lebih, itu taruh tuh di pos-pos amal kita yang nanti kita meninggal dunia bakal membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lutfi nggak usah berpikir keluar negeri lah. Dari sini aja cari duit yang bener. Ya, ntar kaya juga Vi, ya. Lagi punya kontrakan banyak, enak kan gitu. Ya, tenang aja. Ya, nikmatin, syukurin apa yang Allah kasih sama kita. Nggak usah kita punya keinginan yang berlebihan. Ya, syukuri apa yang ada, yang Allah kasih, nikmatin, syukurin. Karena janji Allah, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmat yang aku berikan pada kalian, nanti pasti aku tambahin. Yang ini syukur aja. Ya, tapi kalau kalian kufur akan nikmatku, dapat nikmat dipakai maksiat, dapat nikmat dipakai buat hal-hal yang Allah enggak ridho, nanti akan Allah ambil tuh nikmat tuh. Banyak orang-orang kaya yang lupa sama Allah, akhirnya apa? Habis nyakit bertahun-tahun, habis miliaran duitnya. Anaknya tangkap polisi, main obat, keluarin duit banyak. Bininya, aduh habis-habisan, utang sono sini arisan. Ya, nih kita nggak pengen kehidupan begini, pengen berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari rezeki negara kita, ya, pastikan rezeki itu halal supaya yang kita makan, yang istri kita makan, yang anak kita makan benar-benar makanan yang halal. Karena Imam Haddad mengatakan Sahih Ratib, ya, makanan yang halal yunawwirul qulub, menyinari hati kita. Kalau hati bersinar, iman kita bersinar, ini akan menggerakkan badan kita buat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang makanannya halal, diajak ibadah gampang, diajak ngaji ayo, diajak jamaah ayo. Tapi kata Imam Haddad, kalau makanan yang syubhat apalagi haram, itu ngotorin, gelapin hati. Kalau hati udah gelap, badan kita diajak ibadah malas. Tapi kalau diajak maksiat gampang. Nih, semua masing-masing introspeksi. Kita yang udah punya istri, punya anak, ayo pastiin makanan kita halal apa enggak. Kita kerja di mana? Kita usaha apa? Jangan sampai itu barang halal, barang syubhat masuk ke tubuh kita, masuk ke anak kita. Nanti jangan salahin kalau anak kita disuruh sholat susah banget. Sholat bungel banget, sholat ngaji kagak mau, ngapa sih? Pikirin itu duit dari mana yang kita kasih makan. Ya, karena itu pengaruh, hadirin rahimakumullah. Ayo kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya Lutfi khususnya dan kita pada umumnya diberikan 4 ciri bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang belum punya bini mudah-mudahan segera kawin. Ya, tapi kalau kebangetan muda belajar dulu dah. Ya, cuma yang udah kerja, udah usaha, nikah. Jangan pacar-pacaran. Ya, saya sangat sangat melarang jamaah saya khususnya Syifaul Khair pacar-pacaran. Ya, maksud lu nggak pacaran dulu, bandel saya ini jangan ikutin. Ya, kesalahan orang-orang dulu jadikan pelajaran, jangan kita ikutin. Jadi gimana Ustaz? Saya mau dapat jodoh, ta'aruf aja udah. Ya, ta'aruf, ya istikharah. Kalau cocok, udah bismillah. Ustaz, gaji saya masih kecil, jalan aja. Yang penting udah ada buat modal nikah, jalan. Rumah ngontrak kagak apa-apa.
Numpang mertua biarin kayak saya, ya. Tapi insya Allah Allah kasih kecukupan ntar setelah nikah. Ya, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir ketika menikah, nanti Allah akan kasih kecukupan setelah kita menikah. Yang pertama, dan mudah-mudahan kita yang sudah nikah diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang bakti sama kita, taat sama Allah, taat sama Rasul, dan bisa membanggakan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon ya Allah berikan kami teman-teman, sahabat-sahabat orang-orang saleh. Jauhkan kami dari orang-orang zalim, orang-orang fasik, sehingga kami di dunia berteman dengan orang-orang saleh dan nanti kumpul di surga bersama Nabi Muhammad, pimpinannya para orang-orang saleh. Dan berikan kami rezeki di negara kami, rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang banyak, yang baik, yang tidak membuat kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta rezeki sama Allah yang mudah, dan mudah-mudahan 4 hal ini kalau kita miliki, kita akan diberikan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mudah-mudahan ada faedahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita yang telah menyampaikan lebih panjang dan bermanfaat.